sebagai anak kelima dari 15 bersaudara. Dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik, bahkan menjadi lulusan terbaik di 3 kota sekaligus. Walau dia seorang pribumi, tapi dia itu cerdas dan seorang poliglot. Bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Arab, Turki, dan Jepang. Tentunya itu masih ditambah dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Kalau dihitung, berarti dia bisa menguasai 9 bahasa. Wow, hebat kan? Cerdas! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali dengan saya, Bunda Erna, di dalam acara Jedar, cerita anak dalam jaringan. Sahabat literasi, di dalam Jedar kali ini, saya akan mengulas seorang tokoh nasional yang berasal dari Sumatera Barat, yang terkenal dengan kemampuannya dalam berbagai bahasa. Siapakah dia? Beliau adalah Haji Agus Salim. Haji Agus Salim terlahir dengan nama Mashhudul Haq, yang artinya pembela kebenaran. Beliau dilahirkan di Kota Gadang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 8 Oktober 1884 sebagai anak kelima dari 15 bersaudara. Banyak ya? Ayahnya bernama Angku Sultan Muhammad Salim dan ibunya bernama Siti Zainab. Sahabat literasi, di sini saya akan bahas riwayat pendidikan daripada Haji Agus Salim. Pendidikan formal pertama Haji Agus Salim adalah dia bersekolah di ILS atau Europe's Leisure School, yaitu sekolah setara SD yang mana sekolah ini khusus untuk bangsa Eropa dan para bangsawan. Nah, Haji Agus Salim dapat bersekolah di ILS karena ayahnya adalah seorang jaksa tinggi di Pengadilan Riau. Setelah lulus dari ILS, Haji Agus Salim melanjutkan sekolah menengah setingkat SMP dan SMA yang bernama HBS di Batavia atau Jakarta dengan masa pendidikan selama 5 tahun. Haji Agus Salim dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik, bahkan menjadi lulusan terbaik di 3 kota sekaligus, yaitu Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Haji Agus Salim menjadi terkenal se-Hindia Belanda. Walau dia seorang pribumi, tapi dia itu cerdas dan seorang poliglot. Nah, sahabat literasi, tahukah apa itu poliglot? Poliglot adalah orang yang mampu berbicara dalam berbagai bahasa. Setidaknya ada 7 bahasa yang dikuasai oleh Haji Agus Salim, yaitu bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Arab, Turki, dan Jepang. Tentunya itu masih ditambah dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Kalau dihitung, berarti dia bisa menguasai 9 bahasa. Wow, hebat kan? Bagaimana dengan sahabat literasi? Bisa berapa bahasakah? Sahabat literasi, setelah lulus, Agus Salim mengajukan beasiswa kepada pemerintah Hindia Belanda untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah kedokteran di Belanda. Sementara itu, guru-gurunya mengusulkan Agus Salim mendapatkan beasiswa di Stovia. Namun sayang, usaha yang dilakukan Agus Salim maupun yang dilakukan guru-gurunya belum membuahkan hasil. Sahabat literasi mungkin bertanya, apa sih Stovia itu? Stovia adalah sekolah pendidikan dokter pribumi
di Batavia. Sekarang, Stovia itu berubah menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sahabat literasi, tahukah arti pribumi? Pribumi adalah sebutan untuk penduduk asli atau penduduk awal dari suatu tempat dan telah membangun kebudayaannya di tempat itu. Sahabat literasi, kecerdasan, pribadi yang dewasa, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang baik dari sosok Agus Salim menarik hati Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini ingin menyerahkan beasiswa yang diterimanya kepada Haji Agus Salim sebesar 4.800 gulden. Kartini menyerahkan beasiswa itu karena di dalam adat Jawa, perempuan tidak diperbolehkan sekolah hingga tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, sebentar lagi Raden Ajeng Kartini akan menikah. Namun, kebaikan Raden Ajeng Kartini ditolak Agus Salim. Agus Salim berpandangan bahwa beasiswa tersebut merupakan pemberian seseorang, bukan karena penghargaan atas kecerdasan dan jerih payahnya. Setelah beasiswanya ditolak, Agus Salim bekerja sebagai penerjemah dan pembantu notaris pada sebuah perusahaan pertambangan di Indragiri. Pada tahun 1906, Agus Salim mendapat pekerjaan di Jeddah sebagai dragoman. Sahabat literasi, tahukah arti dragoman? Dragoman adalah ahli penerjemah. Dia bekerja sebagai ahli penerjemah di konsultan Belanda di Jeddah, Arab Saudi. Selain sebagai penerjemah, Agus Salim juga bekerja sebagai pengurus keperluan jamaah haji Indonesia di Jeddah selama 5 tahun. Agus Salim memanfaatkan waktunya baik-baik di Jeddah. Selain bekerja, dia juga memperdalam ilmu agama Islam kepada Syekh Ahmad Khatib, Imam Masjidil Haram yang juga masih pamannya sendiri. Selain itu, ia juga memperdalam ilmunya dalam dunia diplomasi, dan dari dunia diplomasi itulah kemampuan Agus Salim dalam menguasai berbagai bahasa asing terasah. Sahabat literasi, tahukah apa itu diplomasi? Diplomasi adalah seni bernegosiasi atau mempengaruhi yang dilakukan seseorang dan biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi. Nah, sahabat literasi, pada tahun 1911, Agus Salim pulang ke Indonesia. Dia sempat bekerja di Dinas Pekerjaan Umum, namun dia memilih keluar dari birokrasi Belanda. Agus Salim lalu mendirikan sekolah swasta yang bernama HIS di kampung halamannya di Kota Gadang, Sumatera Barat. Setelah mengabdi 3 tahun di kampung halamannya, Agus Salim kembali lagi ke Batavia dan dia bekerja di surat kabar Neraca sebagai wakil redaktur. Dan setahun berikutnya dia sudah diangkat menjadi pemimpin redaksi. Hebat kan? Melalui koran inilah Agus Salim mengkritik pemerintahan Belanda. Salah satu artikel Agus Salim yang terkenal adalah, dalam negeri kita, janganlah kita yang menumpang. Kritikan-kritikan terhadap pemerintah Belanda membuat marah Belanda, sehingga pemilik modal menjadi tidak senang dan akhirnya Agus Salim keluar dari Neraca. Sahabat literasi, selain pandai di dalam jurnalistik, Agus Salim juga aktif dan menjadi pengurus di beberapa organisasi, antara lain Syarikat Islam dan Young Islamitenbond. Wow,
Keren bukan? Sahabat literasi, indah seperti Haji Agus Salim. Cerdas, pandai, dan selalu haus akan ilmu demi kemajuan bangsa. Kalau ingin mengetahui informasi lebih lengkap tentang sepak terjang Haji Agus Salim, sahabat literasi silakan berkunjung dan meminjam buku di perpustakaan Kota Blitar. Tahu nggak alamatnya? Pasti tahu dong. Itu loh yang berada di Jalan Veteran nomor 75 Kota Blitar. Atau sahabat literasi bisa memanfaatkan layanan pesan antar. Gratis loh sampai diantar di rumah. Wow, mudah sekali. Untuk jadi pintar, tidak harus keluar rumah dan hemat biaya. Luar biasa kan pelayanan perpustakaan Kota Blitar? Baiklah sahabat literasi, karena keterbatasan waktu, Bunda Erna harus undur diri. Sampai jumpa di jedar berikutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.